Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah, amma ba'da. Segala puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berbagai macam bentuk kenikmatan kepada kita. Yang paling utama nikmat iman dan Islam. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW, juga kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada para pengikutnya, tabi'in, dan pengikut-pengikutnya, mudah-mudahan termasuk kepada kita juga selaku umatnya. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini sebelumnya saya perkenalkan diri dulu. Nama saya Alamuddin Nurwalis dari Prodi SII 2019. Akan mempresentasikan tentang fenomena Citayam Fashion Week sebagai ujian ulang, sebagai bentuk dari tugas ujian ulang informatika dakwah. Baik, untuk selanjutnya tentang pembahasannya, mungkin yang pertama kita akan bahas tentang awal mula dari fenomena Citayam Fashion Week ini, awal mulanya seperti apa. Kemudian yang kedua dari segi lokasinya di mana, kemudian pelaku fashionnya, talentnya, terus hal-hal positif, hal-hal negatif yang terjadi, sambil kita membahas tentang isu-isu HAM dan pelanggaran yang undang-undang ITE, ya, pelanggaran yang basisnya dari undang-undang ITE tentang informasi elektronik, ya. Baik, mungkin kita langsung saja yang pertama ke awal mula dari Citayam Fashion Week ini. Sebenarnya Citayam Fashion Week ini sudah ada mulai dari tahun 2019 nih, tapi namanya belum Citayam, ya. Jadi ini berdasarkan dari pengakuan salah satu model, mungkin, ya, salah satu talent di Citayam Fashion Week yang diundang ke acara podcastnya Pastor Deddy Corbuzier, nanti bisa dicek sendiri, yaitu yang bernama Ale. Umurnya sekitar 19 tahun ketika diwawancara. Berarti kalau 2 tahun atau 3 tahun sebelumnya, ya, mungkin dia masih umur 17 atau 16 tahun. Dia mengaku yang pertama kali berjalan ala model dengan pakaian yang cantik itu dirinya sekitar akhir tahun 2019, ya, berarti sebelum COVID, ya. Dan waktu itu belum viral seperti sekarang, dan juga banyak cibiran-cibiran yang datang kepadanya, bahkan ke keluarganya, karena penampilannya yang dianggap tidak biasa, ya, tidak seperti orang pada umumnya. Dan 2 tahun kemudian, baru di tahun sekarang, bulan kemarin, tepatnya mungkin bulan Julian, awal Juli atau akhir Juni, itu barulah naik tren Citayam Fashion Week, yang sebenarnya juga
sebelumnya di tempat yang sama juga viral yang tanya-tanya dulu sebenarnya, bukan fashion dulu, yang wawancara ke orang-orang yang nongkrong di sana, kebanyakan anak-anak. Yang sempet ada satu yang viral yang diparodikan oleh banyak orang, itu yang wawancara dua anak remaja yang pacaran gitu ya. Nah setelah itu entah bagaimana prosesnya, jadi beralih ke fashion di bukan salah satu tapi beberapa zebra cross yang ada di daerah tersebut. Untuk selanjutnya, untuk lokasinya ini sebenarnya bukan di Citayam ya, walaupun namanya Citayam Fashion Week, tapi untuk lokasinya itu ada di daerah Sudirman di Jakarta Pusat, di daerah tepatnya di Duku Atas. Saya juga belum pernah kebetulan ke sana. Jadi bukan di Citayam. Di Citayam itu adalah mayoritas kebanyakan talentnya ya, kebanyakan orang-orang yang bertampilan ala-ala model itu, fashion itu ya dari Citayam, makanya dinamakan Citayam Fashion Week gitu ya. Nah kenapa lokasi tersebut yang dijadikan sarana untuk unjuk fashion? Ini ada beberapa faktor. Yang pertama karena memang tempatnya strategis. Pada tahun 2019 juga tempat tersebut dijadikan sebagai lokasi transit dari moda transportasi di Jakarta. Jadi di sana ada MRT, ada LRT, mau ke bandara juga keretanya di sana ada cepat. Belum lagi kendaraan bermotor, misalnya mobil, bis, haltenya juga ada, angkot juga dekat di sana. Jadi semuanya bisa ke sana, bisa diakses dari manapun. Lebih mudahnya seperti itu. Jadi banyak orang yang kumpul di sana, entah itu sengaja atau tidak disengaja, entah hanya transit atau memang sengaja jalan ke sana gitu ya. Nah, dari lokasi yang strategis ini ya tidak heran kalau dijadikan sebagai ajang unjuk bakat, karena kan yang namanya menunjukkan itu harus ke orang ramai dong. Dan itu yang tidak ditemukan di daerahnya, di Citayam itu sendiri. Jadi mereka perginya ya ke tempatnya ramai, tempat yang lokasinya strategis, banyak orangnya dan mudah diakses ya di Duku Atas ini. Nah untuk di sana juga terkenal yang plesetan itu SCBD ya, SCBD yang mulanya Sudirman Central Business lupa saya, Sudirman Central Business District ya kalau nggak salah, diplesetkan menjadi Sudirman, Citayam, Bojonggede, sama satu lagi Depok ya, karena kebanyakan dari 4 daerah itu, walaupun yang mendominasi dari Citayam. Dan semakin kesini semakin ramai, jadinya nggak cuma 4 daerah itu, tapi hampir dari berbagai penjuru kota Jakarta, termasuk para artisnya juga. Yang kemarin yang ramai itu Paula ya, istrinya Baim, terus banyak artis-artis lain juga. Bahkan ada yang sempat viral juga yang dari Bali gitu ya, datang untuk lihat Citayam Fashion Week. Itu untuk daerahnya, untuk lokasinya ya, jadi lokasinya bukan di Citayam. Kemudian untuk pelaku fashionnya atau talentnya itu ya seperti tadi, karena namanya Citayam Fashion Week itu ya kebanyakan orang Citayam, walaupun ada juga orang yang lain tadi, SCBD tadi, Dalaman, Citayam, Bojonggede, Depok. Dan makin sini makin nggak terbendung artis-artis, bahkan ada pejabat publik juga yang datang gitu ya ke sana.
Dari sini, dari perkumpulan yang banyak ini, dari fenomena ya, mungkin apakah ini bisa disebut sebagai ajang unjuk bakat ya, ajang unjuk bakat, unjuk fashion. Ada hal-hal yang positif yang bisa diambil atau mungkin sudah didapatkan ya hal-hal positifnya, atau juga ada hal-hal yang negatif yang diperoleh dari fenomena ini. Yang pertama, yang positifnya sebenarnya ada banyak, tapi kami akan merangkum beberapa saja. Yang pertama, sebagai kreativitas remaja. Jadi setidaknya ya, bahasanya kalau di ini setidaknya mereka datang ya untuk fashion, tidak tawuran, tidak ribut antar geng daripada motoran ya, masih penting unjuk fashion gitu ya. Dan banyak juga konten kreator ya baru gitu ya, bikin video TikTok dengan editing yang bagus, itu kan kreatif ya, tidak semua orang bisa gitu ya. Orang lewat di video, diedit, masukin ke TikTok, viewersnya banyak, itu kan kreatif. Gak semua orang bisa bikin video dan mengeditnya seperti itu. Juga yang positifnya itu dari segi pakaiannya juga ya, dari segi mental mereka juga, karena mereka datang dengan apa adanya, fashionnya apa adanya, tidak berambisi atau berburu pakaian yang bagus dulu kemudian baru datang dengan pakaian biasa, tampilan biasa, tanpa make up, tanpa sepatu, baju, topi yang branded. Mereka pede, ini bagus, ini positifnya, jadi tumbuh rasa percaya diri gitu ya. Dan yang kedua, dampak positif itu yang menguntungkan pedagang sekitar ya, tentu saja, karena banyak orang yang datang ya, pastinya juga kebutuhan akan pangan misalnya, jajanan itu banyak juga. Dari wawancara Deddy Corbuzier dengan Ale tadi, katanya orang yang jualan kopi di sana, di tempat itu di Duku Atas, yang biasanya satu hari dapat 200, ketika Citayam Fashion Week viral naik menjadi 700 omsetnya setiap hari. Kan berkali lipatnya, berkali-kali lipat, 3 kali lipat, kan tinggi banget ini ya. Untung sekali ya kalau misalnya seminggu ya 7 kali 7 49, 4.900.000 ya. Kalau kita bulatkan misalnya 500 saja lah, 500 kali 7 ya 3,5 juta, kan lumayan juga, bukan lumayan lagi, emang sangat membantu perekonomian gitu ya. Terus juga konten kreator juga ya, orang-orang mungkin yang datang hanya untuk bikin konten, bikin video, diedit, kirim ke TikTok atau kemana, itu bisa dapat nambah followers misalnya, atau bisa dapat uang dari situ. Ini kan salah satu dampak positif juga dari viralnya Citayam Fashion Week. Kemudian yang ketiga adalah menambah keuntungan Jakarta dalam sektor pariwisata ya, karena rame ya, sekitar daerah tersebut pasti ramai juga, kedai-kedai atau penjualan souvenir misalnya yang dekat sana, dan juga bisa menarik wisatawan juga. Kayak contohnya yang kemarin yang dari Bali itu kan jauh-jauh datang ke Jakarta hanya untuk lihat Citayam Fashion Week. Belum lagi yang lain-lain, itu kan cuma baru 1-2 ya yang diwawancara.
Nah kemudian yang keempat, menarik perhatian para tokoh ya. Kemarin sempat ada Ridwan Kamil yang ya berkomentar, kemudian nyoba catwalk di sana, dan juga Pak Anies dengan temannya yang dari luar itu. Ya semoga ya nggak cuma di menarik perhatian, tapi benar-benar diperhatikan ya, supaya bisa diasah lagi kemampuan modelingnya itu. Karena menurut salah satu narasumber juga dari yang saya tonton di podcastnya dari Corbuzier itu, yang kebetulan model yang datang ke Citayam Fashion Week itu ya kebanyakan baru menunjukkan fashionnya aja, belum ada gaya modelnya, jalannya seperti gaya modelingnya itu belum ada. Jadi masih harus dilatih ya, semoga bisa diperhatikan oleh pemerintah. Ini untuk yang positifnya ya. Kalau ada positif, negatif juga ada. Yang pertama, dampak negatifnya ya lingkungan tentu saja, akibat sampah yang berserakan. Ya seperti yang tadi, orang bertambah, penjualan bertambah, ya sampah juga bertambah. Kalau misalnya sampahnya dibuang ke tempat sampah ya aman-aman aja ya, tapi kalau dibuangnya salah-salah itu kan mengotori fasilitas ya. Namanya juga orang kita ya, yang tingkat disiplinnya mungkin masih kurang gitu ya. Jadi ya kalau 10-20 orang masih bisa diatur, tapi kalau ini udah 100-200 kan susah juga diaturnya. Dan itu sangat mengganggu orang yang memang lewat ke sana untuk transit, atau lewat, bukan hanya orang yang transit ya, mereka sendiri seperti harusnya sih terganggu dengan sampah yang banyak itu yang disebabkan oleh mereka itu sendiri sebenarnya. Dan yang kedua, rawannya penyebaran COVID ya. Kemarin katanya sempat naik lagi, saya nggak tahu betul atau enggak ya, tapi ada berita yang mengatakan seperti itu, sempat naik, akhirnya kan sempat dibubarkan, tapi kemudian ramai lagi. Informasi terakhir sudah dibubarkan ya. Kemudian mengganggu pengguna jalan ya, betul. Ini ya mungkin memang semua orang memiliki hak ya, itu kan hak mereka. Hak mereka untuk mengekspresikan ya, itu hak asasi manusia dong, untuk mengekspresikan, untuk menunjukkan bakatnya. Dan mereka juga punya hak sebagai warga negara untuk menggunakan fasilitas publik ya, termasuk ya trotoar dan zebra cross untuk nyebrang ya. Tapi kan kalau dijadikan sebagai ajang fashion seperti Citayam Fashion Week ini, walaupun hampir semua orang menikmati, tapi kan ada juga orang-orang yang memang datang ke sana untuk transit saja niatnya, atau ada pengendara mobil yang merasa terganggu juga karena ramai pinggir jalan, juga takut ketabrak misalnya, kalau misalnya dia pakai mobilnya belum terlalu mahir misalnya kan. Jadi ya kurang baik juga. Memang dia memiliki hak atas itu, tetapi orang lain juga punya hak dong untuk lewat. Gimana kalau ada orang lain yang buru-buru mau lewat sana, tapi di sananya macet. Masih dari video dari Corbuzier itu, kata pengakuan si Ole itu juga pernah pas mau tampil, mau jalan ya catwalk, itu mobil sampai di stop dulu, sampai kayak gitu loh. Makanya kemarin sempat ada ricu itu kan,
ingin dibubarkan ya, karena yang mengganggu jalan. Zebra cross itu kan sebenarnya digunakan untuk menyeberangkan, untuk melindungi penyeberang pejalan kaki dan juga pengendara supaya tidak terjadi kecelakaan. Karena di jalan biasa, tidak setiap pinggir jalan kita bisa lewat dengan aman, makanya dibikin zebra cross kan. Dan biasanya juga dekat dengan lampu merah zebra cross ini. Nah, walaupun mungkin unjuk fashionnya, unjuk bakatnya pas waktu lampu merah ya, tapi tetap saja risih ya. Yang namanya pengendara itu kalau udah rame-rame, apalagi sampai trotoar, minggir-minggir, apalagi banyak, itu kan risih dan mengganggu juga ya. Mereka juga punya hak untuk berlalu lalang di sana. Kemudian yang selanjutnya juga masih dalam mengganggu ini ya, mengganggu pengguna jalan, juga banyak yang tidur di daerah-daerah duku atas itu, di tempat-tempat jalan kaki. Banyak yang tidur di sana, mungkin karena gak bisa nongkos, gak bisa pulang, atau mungkin karena kemalaman bisnya udah gak beroperasi lagi misalnya, atau memang karena sengaja biar besoknya bisa langsung tampil lagi di sana. Ini kan risih juga ya kalau kita misalnya jalan di biasa tempatnya penjalan kaki, kemudian ada orang yang tidur banyak, itu kan agak gimana gitu ya, mengganggu. Terus juga rawannya kejahatan. Kalau rame-rame kayak gini ya pasti ada oknum-oknum yang berniat jahat gitu ya. Jangankan di acara seperti ini, acara pengajian aja yang kehilangan banyak, hilang HP, hilang dompet, hilang kunci motor dan motornya juga. Apalagi acara yang seperti ini ya pastinya ada saja orang yang berniat jahat. Nah, tidak hanya itu, karena ini acara fashion, biasanya kan pakaiannya agak terbuka, dan itu bisa memicu kejahatan seksual ya. Dalam tanda kutip, misalnya tidak hanya kejahatan seksual yang berat ya, kejahatan seksual yang kecil misalnya seperti meraba atau nyolek sedikit, itu juga kan ditimbulkan dari fenomena ini, Fashion Week ini, ya. Terus juga ada isu LGBT. Nah, ini isu LGBT ini yang kemarin sempat mau kalau sama dispo gitu, mau dibubarkan atau gimana, itu para laki-laki yang kemayu itu ya, yang berdandan seperti perempuan, pakai baju perempuan, terus lenggak-lenggok seperti perempuan ya. Karena memang hal seperti itu kan menular ya. Maksudnya orang yang jadi korban itu bisa jadi pelaku nanti. Dan negara kita kan tidak melegalkan itu ya, tidak melegalkan LGBT ya. Dan yang terakhir juga ada didapati anak-anak yang masih di bawah umur, di anak-anak yang seharusnya masih mendapat pengawasan dari orang tua, malah datang ke sana untuk acara Citayam Fashion Week itu. Dan ini bahaya kalau anak-anak yang bawah umur itu,
Kalau orang dewasa saja bisa dijahati, bagaimana anak kecil ya? Bagaimana kalau ada yang berniat jahat, diculik misalnya, atau gimana itu anak-anak kecil, apalagi perempuan misalnya. Dan ini adalah dampak negatif dari fenomena Citayam Fashion Week ya. Lalu kemudian tidak cuma di di kehidupan bersosial secara langsung ya, komentar-komentar netizen di internet juga banyak yang positif dan negatif. Ada yang mendukung, ada yang mungkin kurang suka, tapi juga nyerempet ke malah jadinya penghinaan ya, menghina atau body shaming gitu ya. Seperti misalnya komentar sampah masyarakat misalnya, atau komentar yang paling banyak minimal mandi lah gitu ya. Nah ini kalau misalkan ini ditujukan kepada seorang talent dari Citayam Fashion Week itu misalnya, dan orang itu merasa terganggu kemudian dilaporkan, ini bisa juga terjerat pasal UU ITE ya, tentang Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, pasal 45 ayat 3 dan pasal 27 ayat 3 itu tentang penghinaan dan pencemaran nama baik. Nanti bisa dikenakan hukuman pidana penjara paling lama 4 tahun dan atau denda sebesar 750 juta. Jadi harus harus berpikir 2 kali untuk mengomentari apapun itu yang ada di media sosial ya, termasuk Citayam Fashion Week ini. Kalau tidak setuju ya dikomentari dengan cara yang baik, dikritik dengan cara yang baik. Nah, baik, jadi kesimpulan yang saya dapatkan, yang pertama, dari segi hak asasi manusia, dari segi haknya, memang mereka memiliki hak untuk unjuk bakat dan memiliki hak juga untuk menggunakan fasilitas publik, yaitu penyeberang jalan, zebra cross, tapi jangan sampai juga merugikan hak orang lain ya, karena orang lain juga mau lewat. Kalau digunakan untuk fashion terus menerus, orang yang benar-benar mau lewat cuma transit itu kan gak mendapatkan haknya. Terus juga untuk komentar-komentar yang ada di IG atau di Twitter atau di media sosial lainnya, ini harus hati-hati karena karena negara ini negara hukum ya. Ada pasalnya yang tadi saya sebutkan, pasal 45 yang Undang-Undang ITE, bunyinya setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan atau mentransmisikan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik, dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan atau pencemaran nama baik sebagaimana yang dimaksud dengan dengan pasal 27 ayat 3, maka nanti akan dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun dan denda paling banyak 750 juta rupiah. Jadi mungkin itu saja ya dari saya. Mohon maaf jika kurang tepat ya, agak melenceng dari tema yang ditugaskan, itu tentang HAM dan Undang-Undang ITE, karena saya juga masih kurang paham ya dengan masalah yang seperti ini, dan
kurang update tentang ya masalah-masalah di sosial media seperti ini. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.